Bagaimana dengan norma waktu pada kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa? Bapak Ibu para pembelajar, kita ketahui bahwa standar dokumen rancangan kontrak kita bisa menemukan pada standar-standar dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR di Kementerian PUPR nomor 14 tahun 2020 untuk pekerjaan konstruksi, atau di Keputusan Deputi 1 LKPP nomor 3 tahun 2018. Norma waktu penyelesaian tagihan atau dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran yang dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dalam kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu peristiwa kompensasi. Jadi keterlambatan pembayaran oleh PPK kepada penyedia merupakan salah satu peristiwa kompensasi. Peristiwa kompensasi tersebut apabila mempengaruhi atau memperlambat pekerjaan atau menimbulkan pembayaran, maka dua hal, penyedia dapat dikenakan ganti rugi atau perpanjangan waktu. Pada standar bidding atau SSUK yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi finansial, yaitu ganti rugi. Ganti rugi ini adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen, maupun penyedia barang dan jasa apabila terjadi cedera janji atau wan prestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Besarnya ganti rugi akibat peristiwa kompensasi terhadap keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Klausul ini kita bisa menemukan di rancangan-rancangan kontrak pada SSUK di Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018. Klausul-klausul pada SSUK yang kita temukan pada Keputusan Deputi 1 LKPP nomor 3 tahun 2018, keterlambatan bayar tidak menyinggung terkait pengenaan ganti rugi. Hanya keterlambatan pembayaran kepada penyedia masuk dalam klausul peristiwa kompensasi. Namun, keduanya mengatur bahwa keterlambatan pembayaran dapat menjadi salah satu sebab alasan pemutusan kontrak secara sepihak. Jadi keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan atau klausul yang mengakibatkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh penyedia barang dan jasa. Dalam SSUK dan dalam SSKK yang diatur di PUPR nomor 14 tahun 2020 atau Keputusan Deputi 1 nomor 3 tahun 2018, kita bisa menemukan pemutusan kontrak oleh penyedia. Salah satu diantaranya adalah dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia barang dan jasa dapat memutus kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK apabila salah satu klausulnya adalah PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran sesuai dengan jangka waktu
yang disepakati dalam SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Kalau merujuk ke PUPR nomor 14 tahun 2020 di SSUK diatur batas waktu penerbitan surat perintah pembayaran paling lama adalah 7 hari kalender. Namun, untuk pelaksanaan APBN di PMK 190 tahun 2012 telah diatur bahwa batas waktu penerbitan surat perintah pembayaran atau SPP yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen paling lama adalah 5 hari kerja setelah surat tagihan dan dokumen pendukung diterima dan dinyatakan secara lengkap dan sah. Di sini ada perbedaan antara kontrak-kontrak yang diatur yang mengacu kepada PUPR 14 tahun 2020 atau keputusan Deputi 1 nomor 3 tahun 2018 dengan norma waktu yang diatur pada PMK 190 tahun 2012. Demikian Bapak Ibu, para pembelajar, Sobat Ewako BDK Makassar dimanapun Anda berada. Tadi telah disampaikan mengenai topik norma waktu penyelesaian tagihan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Dengan saya, Mandar Trisno Hadisaputra, Widai Suara Muda BDK Makassar. Salam jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.